Oke, selamat siang. Narasumber kita kali ini yang berikutnya adalah Dr. Muhammad Asyadi. Beliau adalah pakar standarisasi di Indonesia. Beliau juga ketua daripada ASTI, Asosiasi Terapis Indonesia. Dan sekali lagi beliau adalah seorang pakar standarisasi. Dari Pak Didi, nama panggilannya, kita akan mendengar bagaimana nakestrat ya bahasanya Pak Didi ya, tenaga kesehatan tradisional di Indonesia untuk bisa mendukung program yang akan kita lakukan, yaitu campaign daripada integratif holistic medicine, layanan kesehatan integratif holistic medicine, bagaimana tenaga kesehatan tradisional dapat mendukung campaign ini. Mungkin Pak Didi dari sisi standarisasi bisa menjelaskan sehingga resources di Indonesia bisa mendukung program ini. Silahkan Pak Didi. Terima kasih Bu Mudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Terkait dengan tenaga kesehatan tradisional, sebenarnya ada dua dalam konteks wellness tourism maupun medical tourism terkait dengan sistem pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia. Pertama adalah Kestrat ini sebenarnya dengan tenaga wellness sama ya, bahasa marketingnya wellness, tapi bahasa nomenklatur di Kementerian Kesehatan maupun di Dikti itu namanya kesehatan tradisional Indonesia. Terkait dengan tenaga kesehatan tradisional Indonesia ini memang masih ada dua hal. Pertama adalah namanya STPT terkait penyehat tradisional yang dia standarisasinya masih pendidikan non formal ya. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan tradisional. Nah, ini memang dari pohon keilmuan ya, kesehatan tradisional ini BOK-nya sudah ada sebenarnya. Terkait makhluk hidup atau manusia ini kan terdiri dari bio, psikososial, spiritual. Kalau di Global Wellness Institute terkenal namanya 8 dimensi wellness ya. Nah, yang banyak yang dilakukan itu adalah baru aspek fisik, padahal spiritual wellness, finance wellness, physical wellness, kemudian social culture wellness. Ada 8 dimensi itu merupakan semua kesatuan dan sistem pendekatannya adalah holistik, artinya terintegrasi. Jadi ada 6 biasanya di dalam sistem pelayanan yang digunakan di dalam wellness atau kesehatan tradisional Indonesia. Di sini ada 2 prinsip ya terkait dengan kedokteran atau konvensional dan perbedaan dengan tradisional dulu. Kalau kedokteran atau konvensional terkenalnya, yang dikenal konvensional, melihat dari sisi sehat sakit, dari disease ya, dari penyakit. Makanya belajar patologi klinik, patologi anatomi dan seterusnya. Sehingga dari diagnosis ini patologi penyebabnya apa dan seterusnya. Itu dari disease. Tapi kalau tradisional secara prinsip pendekatannya dari sisi disisi, artinya ketidakseimbangan. Jadi seseorang dianggap sakit atau unpleasant feel itu dari ketidakseimbangan, dari 8 dimensi tadi yang saya sampaikan. Bisa dia dari psiko, bisa sosial, cultural. Makanya dalam sistem pengobatan atau perawatannya itu juga disebut holistik. Pertama dari sisi assessment ya. Dari assessment tuh orang tidak seimbang atau seimbang, ada 2 hal pendekatan. Pertama adalah yang disebut namanya etik dan emik. Jadi kalau emik itu adalah subjektivitas daripada pasien atau klien itu digali sepenuhnya. Apa sih kebutuhan, apa sih problem sebenarnya yang membuat tidak seimbang atau tidak nyaman ya. Yang kedua adalah etik. Etik adalah sebenarnya data atau sesuatu yang akan didapatkan dari di luar daripada subjektif tuh. Bisa kalau di kedokteran kan ada ronsen, ada seal lab dan seterusnya. Ya, sekarang pendekatan secara etik banyak sekali.
Bahkan suara pun ketika kita bicara itu sudah bisa mendeteksi gelombang suara ini ada trauma atau tidak di masa lalu. Jadi artinya banyak sekali, apalagi dengan energi dan lain sebagainya. Pendekatan itu secara holistik dan sistem diagnosisnya adalah dua hal. Ada emik, ada etik. Nah, yang kedua langkah setelah etik emik itu masuk ke penegakan diagnosis. Tentunya agak berbeda dengan sistem kedokteran tadi karena ketidakseimbangan. Kata kuncinya adalah keseimbangan dan ketidakseimbangan tadi. Sehingga pendekatannya rencana intervensi pelayanan juga holistik. Jadi banyak sekali pendekatannya. Di Indonesia bisa kalau kita bicara standar kompetensi itu ada lebih dari 120 jenis perawatan ya. Nah itu Indonesia kaya sekali dan sebenarnya warisan budaya Indonesia. Dan setelah kita saintifikasi itulah perlunya ketemu head to head antara konvensional sama tradisional itu tidak berlawanan tetapi dipertemukan menjadi ada namanya jembatan integrasi ya. Jembatan integrasi antara konvensional dan tradisional. Ketika masuk tradisional sudah disaintifikasi, konvensional bisa menerima. Sehingga inilah yang nanti ke depannya PR kami bersama untuk memberikan standar baik standar kurikulum, standar profesi, standar praktek, standar layanan, CPD yang bisa diterima oleh konvensional dan konvensional bisa menerima tradisional. Jembatan integrasi ini yang perlu diatur adalah nanti kedepannya adalah sistem rujukan dan kedaruratan sehingga nanti ketemu sehingga Indonesia ini akan memiliki suatu pelayanan yang terintegrasi yang disebut integratif tradisional integratif atau pelayanan integrasi. Dan kalau boleh Bu Mudi saya menyinggung aturan sedikit ya. Undang-Undang Kesehatan kita sudah mengatur Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dan PP 28 tahun 2024 itu sangat lengkap terkait nanti intervensi pelayanan integrasi yang sebelumnya tidak diberikan, tetapi untuk aturan yang sekarang itu sangat lengkap sehingga kedepannya pelayanan tradisional itu sangat seksi atau dibutuhkan oleh pasar dan dibutuhkan oleh klien sehingga sifatnya adalah melengkapi dan juga memperkuat posisi ujungnya adalah kesembuhan pasien kan sebenarnya. Jadi semua pendekatan yang ada di Indonesia itu diangkat kemudian pendekatannya adalah bagaimana secara holistik bisa menyelesaikan kasus daripada kebutuhan klien. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Didi, luar biasa penjelasannya. Ada 4 pertanyaan Pak Didi yang ini juga mewakili pertanyaan dari banyak pihak adalah mengenai tadi Pak Didi bilang pengobatan tradisional atau kalau sumber dayanya kita bilang nakestrat ya, tenaga kesehatan tradisional. Pertanyaannya Pak Didi, apakah layanan kesehatan tradisional tersebut juga dapat disebut natural medicine? Karena kalau di luar kita mengenal natural medicine. Nah, apakah pengobatan tradisional ini kalau di luar apakah bisa sama dengan natural medicine atau apa terminologinya dalam bahasa Inggris? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Memang kalau disebut natural medicine, medicine itu kan obat sebenarnya. Nah, konteks daripada pengertian itu yang harus divalidasi. Kalau konteksnya medicine ini obat, itu somewhat different atau berbeda dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Kalau obat itu sudah masuknya ke konvensional, jadi sangat berbeda dengan tradisional. Jadi pendekatannya tadi selama pendekatan di Indonesia si aturannya adalah tradisional sendiri, konvensional sendiri. Satu berdalih disease, yang satu dari sisi sisi yang sehat. Jadi pendekatannya pelayanannya itu intervensinya dari sisi sehat dulu kalau dari tradisional. Tapi kalau kedokteran itu dari sisi yang sakit. Nah, dua-duanya ini penting sebenarnya. Tanpa head to head artinya mententangkan, tapi bagaimana dua ini bisa ketemu. Jadi kalau yang disebut
natural medicine itu adalah penggunaan obat di dalam obat natural yang dipakai untuk perawatan, itu dari sisi tidak bisa disebut tradisional, karena tradisional dari sisi diagnosis dan pendekatannya berbeda. Nah, inilah yang perlu disamakan nanti di dalam saintifikasi. Ketika dua-duanya disaintifikasi, kalau di kedokteran kan sudah saintifikasi. Yang tradisional disaintifikasi, kalau level profesi tenaga kesehatan itu yang disebut di 3 S1 dan plus profesi, itu baru profesi. Indonesia will be ya, untuk profesi will be. Jadi ketika kita bicara profesi kesehatan tradisional, sekarang on the way, on progress. Jadi kalau sudah tersaintifikasi tradisional, itu berhubungan dengan kedokteran yang bisa diterima. Itulah akan terjadi namanya pelayanan integrasi antara tradisional dan konvensional. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaan aja. Ya. Jadi kalau begitu pengobatan tradisional ini apa obatnya? Karena kembali lagi kalau konvensional kan kita dua, obat dan mekanisme terapi ya. Jadi pertanyaannya apa obatnya dan terapi semacam apa yang disebut pengobatan tradisional? Oke, kembali ke aturan yang sebut tadi. Di Indonesia ada 2 jenis, jadi ada ramuan dan keterampilan. Nah, ramuan itu otomatis semua ramuan yang masuk jamu, masuk obat herbal terstandar itu bisa masuk ke sana, karena konteks daripada ramuan itu adalah aman dan ada nilai manfaatnya. Ya, ketika dia tidak aman, ya itu bukan nggak boleh dipakai untuk pelayanan kesehatan tradisional. Yang kedua adalah ada nilai manfaatnya. Nah, ini yang perlu justifikasi ya. Kemudian keterampilan banyak sekali Bu Mudi ya, dari mulai energi, mulai fisik ya, pijat itu banyak sekali, pijat Jawa, Bali, pijat Kalimantan atau Dayak dan sebagainya. Ramuan juga banyak sekali. Kemudian energi, dulu di Jawa ada disebut topo ngambang, itu sebenarnya energi. Kemudian prana, itu juga energi. Ya, jadi banyak sekali. Nah, itu adalah sistem pelayanan kesehatan tradisional yang saya sebut lebih dari 200 item yang bisa distandarisasi. Kira-kira seperti itu. Oke, wah luar biasa. Oke, jadi ada 200 item jenis terapi tradisional di Indonesia yang sangat kaya budaya ini. Kita punya 200 item jenis pengobatan tradisional lebih yang bisa disertifikasi. Luar biasa. Oke, nanti next mungkin kita akan bahas lagi apakah 200 itu dan bagaimana nakesratnya siap untuk kita promosikan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Didi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Nanti kita akan berjumpa kembali dengan narasumber yang sangat luar biasa juga. Terima kasih.